Saya mau ajak kita baca dari Kejadian 27 ayat 39 dan ayat 40. Ini cerita bagaimana Yakub diberkati sebagai anak sulung oleh ayahnya, yaitu Ishak. Padahal seharusnya Esau. Tapi kemudian ketika Esau datang kepada Ishak ayahnya, dan dia bertanya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ada pelajaran menarik ya. Kalau kita perhatikan Esau, dia menganggap rendah hak kesulungan. Dia menjualnya dengan semangkuk bubur ya, kacang merah ya, mungkin kalau kita terjemahkan sekarang itu ya kayak mungkin kacang hijau ya. Tapi poinnya adalah Esau ini menganggap rendah hak kesulungan. Padahal kalau kita pelajari di Alkitab ya, itu khususnya setelah zaman Musa ya, itu diatur dengan lebih detail. Yang namanya hak kesulungan itu sesuatu yang sangat berharga ya, sangat penting. Tapi Esau menjual hak kesulungannya itu dengan masakan kacang merah ya. Alkitab berkata di Kejadian 25 ayat 11, Kejadian 25 ayat 34, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi ketika saatnya dia mau diberkati, dia kehilangan kesempatan itu ya. Dan dia masih merengek kepada ayahnya. Dan dia tanya, cuma itu berkat yang ada pada Bapa ya. Berkatilah aku juga ya Bapa. Lalu Kejadian 27 ayat 39 ini perkataan dari Ishak ya. Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Lalu ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi ini walaupun Esau tidak menerima berkat kesulungan, tapi perkataan Ishak ini sangat menarik ya untuk kita perhatikan. Karena dikatakan di situ, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Terjemahan lain itu mengatakan engkau akan lepas dari kuasanya. Nah, ini satu sisi yang bagi sebagian kita mungkin tidak memperhatikan ya, bahwa ada yang namanya kesungguhan atau ketekunan ya. Kalau kita bicara mengenai kesungguhan atau ketekunan, itu menyangkut waktu, menyangkut kesetiaan, menyangkut konsistensi, menyangkut fokus, menyangkut bayar harga dan banyak hal lainnya. Yakub itu menikmati berkat kesulungan. Penyertaan Tuhan itu ada pada dia, sehingga waktu dia bekerja, walaupun dia ditipu oleh Laban 10 kali, oleh mertuanya sendiri, tapi dia tetap bisa semakin diberkati. Hartanya semakin bertambah dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan ketika akhirnya dia mau ketemu dengan Esau abangnya, dia takut. Tapi Tuhan melindungi dia dan membuat abangnya itu mengampuni dia. Padahal 20 tahun sebelumnya Esau itu menaruh dendam. Dia sudah merencanakan kalau orang tuanya sudah meninggal, dia akan bunuh ya adiknya.
Lalu 20 tahun berlalu, ketika Yakub kembali dari rumah Laban, maka ketika dia mau kembali itu, dia kirim utusan, orang-orang lebih dulu berjalan di depan dia. Dan ternyata mereka bertemu dengan rombongan dari Esau abangnya, yang juga datang ke arah Yakub, ya, jadi berlawanan arah. Dan Alkitab mencatat bagaimana Yakub ketakutan sekali. Dan dia berusaha mengatur strategi, ya, dia bagi rombongannya itu. Bahkan dia mengatur ketika akhirnya berjumpa dengan Esau itu, yang paling depan itu adalah istri-istrinya yang berasal dari hamba atau budak atau pelayan dari Rahel dan Lea, yaitu Bilha dan Zilpa dengan anak-anak mereka. Habis itu baru ada Lea dan anak-anaknya, dan kemudian Rahel di belakang, ya, dengan Yusuf, ya. Tapi Yakub paling depan, ya. Dia berjalan, dan Alkitab mencatat, ya, ketika Yakub melayangkan pandangnya, dia lihat Esau datang dengan diiringi 400 orang. Lalu dia serahkan sebagian anak-anak itu kepada Lea, kepada Rahel, juga kepada Bilha, ya, dan Zilpa. Ya, di Kejadian 33 ayat 2 dikatakan ia menempatkan budak-budak perempuan itu, yaitu Bilha dan Zilpa, beserta anak-anak mereka di muka. Kemudian di belakangnya ada Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Sementara Yakub sendiri berjalan paling depan, dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali, sampai dia ke dekat kakaknya itu. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Lalu kita lihat Esau jadi berubah. Memang ada pengalaman sebelumnya, pengalaman Yakub ketika dia bergumul dengan Tuhan, dan di Peniel itu, ya, dia bergulat dengan Tuhan, sehingga akhirnya karena Yakub ini nggak bisa dikalahkan, lalu dipukul pangkal pahanya sehingga dia pincang. Nah, setelah itu dia jadi berubah, ya, jadi orang yang tadinya penuh dengan strategi, lari ke sana, lari ke sini. Sejak itu dia berubah, namanya pun diganti menjadi Israel, ya, pangeran Allah, Prince of God. Memang dalam kisah selanjutnya tidak hanya nama Israel dipakai, ya, tapi ada juga nama Yakub, dan masing-masing itu punya arti tersendiri. Nah, tapi yang menarik adalah perkataan Ishak kepada Esau itu, ya, walaupun Esau itu akan hidup dari pedangnya, dia di bawah kuasa adiknya Yakub, tapi kalau dia berusaha sungguh-sungguh, maka dikatakan dia akan melemparkan kuk itu, ya, dari tengkuknya. Nah, ini sebenarnya yang banyak dimiliki orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka itu harus hidup dengan susah payah. Di kitab Kejadian, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa itu, lalu dikatakan terkutuklah tanah, ya. Tuhan itu mengutuk tanah, dan dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dikatakan juga di Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, itu satu kutuk. Ya, sejak saat itulah manusia hidup dalam kesulitan. Ya, memang teknologi kemudian berkembang sampai sekarang. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang waktu itu Adam dan Hawa terpaksa harus keluar dari taman di Eden, dan mereka berkembang biak, dan mereka mulai belajar menyesuaikan diri.
Mereka belajar bagaimana untuk bisa mengatasi semuanya. Dan seperti apa yang Ishak katakan kepada Esau, ya, lama setelah itu ya. Karena Esau dan Yakub itu kan cucu dari Abraham. Ya, Abraham itu sudah generasi yang keberapa ya dibandingkan dengan zaman Adam dan Hawa. Tapi prinsip ini berlaku ya, bahkan seterusnya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita terlena dengan blessing ya, favor yang memang itu bagian kita. Tapi ada sisi lain yang kita harus perhatikan, yaitu soal ketekunan, soal kesungguhan, soal kerajinan. Itu banyak sekali di Alkitab ya, di kitab Amsal. Tangan orang rajin memegang kekuasaan misalnya. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan favor, lalu kita tambah dengan sikap hidup yang benar, ketekunan, kesungguhan, maka kita tuh akan jauh melesat dibanding orang-orang lain. Sebab ada favor yang menyertai kita. Kalau kita baca kisah mengenai Daniel pun, di Perjanjian Lama, Daniel itu tawanan. Tapi dia hidup sebagai orang asing di negeri Babel. Dia tetap pelihara kehidupan ibadahnya dengan Tuhan. Walaupun taruhannya nyawa. Kita bisa baca bagaimana Daniel akhirnya harus masuk gua singa, tapi Tuhan melindungi dia. Kita baca juga teman-teman Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego yang mesti masuk ke dalam perapian menyala-nyala. Dan mereka selamat, mereka dapat perlindungan dari Tuhan. Dan orang-orang akhirnya tahu bahwa ada Tuhan yang menjagai mereka. Tapi di sisi lain kita perlu ingat bahwa hal itu tidak membuat kita menjadi orang yang lengah, yang teledor, yang sembrono, ya, yang hidupnya nggak teratur. Kita baca Daniel, Daniel itu seorang profesional yang bekerja di pemerintahan asing ya, di negara Babel. Tapi ada hal yang menarik ya. Di Daniel pasal 6 ketika orang-orang berusaha menjatuhkan dia, dicari kesalahannya nggak ketemu. Lalu mereka bilang begini, kita nggak akan bisa mencari kesalahan dia karena orang ini setia sekali. Kita jebak aja dalam soal ibadahnya. Lalu mereka merancang peraturan supaya dalam waktu 30 hari nggak boleh ada orang yang berdoa, menaikkan permohonan, apalagi penyembahan ya, kecuali kepada raja yang waktu itu berkuasa. Nah, Daniel sudah sekian puluh tahun dari tafsiran Alkitab itu, peristiwa tersebut kira-kira terjadi pada saat Daniel berumur 90 tahun atau mungkin sudah 100 tahun lebih. Jadi kalau pada waktu dia dibawa ke Babel usia dia itu belasan tahun, lulus SMA, misalnya 20 tahun lah ya, maka dia sudah lebih dari 70 tahun, dia punya gaya hidup sebagai orang asing, dia makan makanan yang betul-betul dia jaga, nggak boleh makanan yang haram, dan kemudian dia punya style sebagai seorang penyembah. Dikatakan di Daniel 6 itu dia 3 kali sehari menyembah Tuhan. Dan karena dia menyembah Tuhan begitu sungguh-sungguh, konsisten, akhirnya atasannya, ya, Raja Darius yang berkuasa waktu itu, mengenal Daniel bukan saja sebagai orang yang lurus, yang dapat diandalkan. Karena kalau kita baca itu, bagaimana Daniel dipilih menjadi wakil raja, mengatasi semua para gubernur daerah yang ada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana reputasi Daniel ini sangat luar biasa. Karena Darius yang berkuasa waktu itu mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ini kayak gubernur. Ya, jadi di satu negara di sana ada 120 provinsi ya, kira-kira seperti itu.
Nah ini gubernurnya ini berkuasa atas wilayah-wilayah tersebut ya. Dan kemudian 120 wakil raja ini bertanggung jawab kepada 3 pejabat tinggi. Jadi mereka nggak langsung berhubungan sama Raja Darius, tapi ada 3 orang yang membawahi 120 wakil raja ini, atau 120 gubernur, ya mungkin masing-masing 40 ya. Lalu Alkitab mengatakan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Ya, hebat sekali. Jadi kepada mereka inilah, kepada Daniel dan 2 orang lagi, para wakil-wakil raja ini atau para gubernur itu harus memberi pertanggungan jawab. Kemudian dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai spirit of excellence, ya, punya roh yang luar biasa. Jadi raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi mau diangkat lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi daripada 2 orang temannya yang punya posisi sejajar dengan dia. Hebat sekali. Jadi dia punya roh yang luar biasa, punya excellent spirit. Tapi di sisi lain Raja Darius juga mengenal Daniel sebagai orang yang suka menyembah Tuhan dengan tekun. Nah ini yang saya bilang, ketekunan itu perlu. Daniel adalah seorang penyembah yang tekun. Ya kalau kita ke gereja setiap hari Minggu, kita ada pujian penyembahan, mungkin sekitar 30 menit, 35 menit, atau 40 menit, lalu firman Tuhan. Itu seminggu sekali ya. Dan bareng-bareng ya di gereja, lalu ada pemain musik, diajar, ada teks lagunya, pokoknya enak banget lah. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sendiri secara pribadi? Apakah kita punya lifestyle, gaya hidup menyembah Tuhan seperti Daniel? Ya, sampai Raja Darius ini ketika Daniel itu mau dilempar ke gua singa, karena Daniel dijebak dengan peraturan yang dibuat oleh orang-orang jahat, maka Raja Darius bilang kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau ya dari singa-singa. Hebat ya. Jadi raja ini ngerti bahwa Daniel ini menyembah Allahnya dengan tekun. Dan ketika pagi-pagi sekali raja datang ke gua singa di mana Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa tersebut. Ketika ia sampai dekat gua itu, karena dia pikir Daniel mungkin sudah mati dimakan oleh singa, dia berseru dengan suara yang sayu dan dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya. Luar biasa ya, saudara baca ini orang yang tidak kenal Tuhan tapi mengagumi karena bawahannya ini punya excellent spirit, tapi juga punya konsistensi dalam menyembah Tuhannya. Dan dia katakan Daniel ini penyembah yang tekun. Dia berharap Daniel tidak mati di dalam gua singa dan memang itu terkabul ya. Singa-singa itu enggak menyentuh Daniel, Daniel selamat keluar dari gua singa. Setelah itu Daniel diangkat punya posisi tinggi, ya, para musuhnya kemudian dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi yang menarik adalah Raja Darius itu kemudian mengakui bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang hidup. Dan dia buat peraturan dilarang mengganggu ibadah Daniel dan orang-orang yang beribadah kepada Allahnya Daniel. Dia keluarkan peraturan. Ya, peraturan resmi. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi bukan saja dia punya posisi tinggi Daniel ini, walaupun dia bukan full timer, dia bukan pendeta, dia nggak buat gereja, tapi dampak dia tuh dalam kehidupan dia di Babel sangat besar. Dia mengasihi Tuhan, dia menyembah Tuhan, tapi ada satu hal yang kita bisa belajar dari Daniel, yaitu dia orang yang tekun dalam menyembah Tuhan.
Milikilah sifat yang tekun dalam hidup kita, termasuk dalam ibadah kita. Ya, jangan on off, jangan hangat-hangat kotoran ayam, ya. Jangan sebentar ibadah, sebentar enggak. Ya, kau coba konsisten ya. Karena itu akan membentuk hidup kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan dengan sendirinya semua janji yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang percaya, akan kita nikmati. Haleluya. Amin.